Salam jemaat Tuhan dan puji Tuhan karena kita dapat sekali lagi untuk memuji nama Tuhan dalam acara ibadah kita secara online. Dan pada saat ini kita akan menyembah Tuhan dengan dua nyanyian penyembahan. Yang pertama, apakah engkau mengasihi Tuhan, dan juga ku mau menyenangkan engkau hati kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan penyembahan ini. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu sekarang di hadapannya. Dia yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu sekarang di hadapannya. Dia yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia bolehkah bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia bolehkah bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Kasihilah sepenuh hatimu.
Dan nyanyian penyembahan kita yang kedua yaitu Tuhan, Kau mau menyenangkanmu. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ya benar Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu, kasihmu. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu, kasihmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Benar Tuhan, hanya itu kerinduan kami, mengasihi dan juga mengagungkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sebentar tadi kita sudah menyembah dan memuliakan Tuhan dalam nyanyian kita. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Bapak Ibu saudara dikasihi,
Dan sebentar kita akan melihat bahagian renungan firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari. Sekali lagi sebelum itu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sekali lagi saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan belajar, melihat dan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami dimanapun jemaat berada. Berkati setiap hidup kami dapat datang memahami firman Tuhan, Kau memberikan pengertian kepada kami. Sertai kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Biarlah waktu kami belajar firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi, dalam kehidupan kita pada hari ini adalah satu kehidupan yang sangat unik, sangat baik, sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan, pada hari ini dan saat ini kita akan mempelajari satu bahagian firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari. Jadi kita akan melihat dalam satu bahagian firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 yang berkata begini. Ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 berkata, dalam ayat firman Tuhan menjelaskan tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, saya akan mengambil satu tema untuk kita pelajari pada saat ini dalam kehidupan kita dan tujuan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu tema berkata begini, memiliki hidup yang bermakna. Memiliki hidup yang bermakna, yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Kita akan belajar ada 4 prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan memiliki hidup yang bermakna. Kita lihat ada 4 prinsip yang kita akan pelajari dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bahagian firman Tuhan kita lihat sebentar tentang ada 4 prinsip yang kita akan pelajari. Yang pertama kita lihat yaitu mengasihi orang jangan pura-pura. Jadi kata firman Tuhan dalam ayat 9 sampai 10 membicarakan tentang kasih itu jangan pura-pura. Mengasihi orang harus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak
sebenarnya kita masih belum bersedia untuk mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, mengasihi keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan kita pada hari ini, kita lihat mengasihi orang, jangan pura-pura, kata firman Tuhan membicarakan di sana. Jadi harus hidup, lakukan yang baik. Jadi kita tidak melakukan perkara yang jahat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat perkataan di sini tentang mengasihi, satu bahagian firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 berkata begini dalam pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus memberikan penjelasan ini sebanyak 3 kali dalam pribadi Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Lalu kali ketiganya Petrus berkata, ya Tuhan benar, engkau tahu hidupku, engkau tahu apa yang ada denganku. Jadi pengakuannya benar-benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan menginginkan kehidupan kita, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam apapun keadaan, dan Tuhan melihat dalam kehidupan kita yang kita lalui pada hari ini. Jadi untuk itu kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan hanya asal-asal kata, bukan hanya dengan sementara ataupun berpura-pura. Kata istilah orang itu tuh berpura-pura tetapi dia tidak mau buat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti Simon Petrus, dia mengaku dirinya. Ya walaupun Yesus bertanya dengan pertanyaan yang pertama, dia mengaku ya benar Tuhan. Mengaku ya Tuhan saya mengasihi dengan akhir ketiga. Lalu dia faham apa maksud Yesus. Yesus mau melihat dan menunggu respon dari Petrus apakah dia benar-benar mengasihi dia. Jadi begitu juga kehidupan kita pada hari ini. Tuhan inginkan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar kita supaya kita harus mengasihi sesama manusia. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, membicarakan tentang mengasihi, jangan pura-pura, ini adalah satu perkara yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Untuk hidup kita terus membawa makna yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, membicarakan tentang perkataan mengasihi ini sekali lagi. Jadi kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan kesungguhan dalam isi hati kita yang dari terdalam dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Jadi janganlah kasih yang pura-pura. Karena dunia ini, karena hari ini yang membuat kita sehingga kita susah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita mengasihi saudara kita dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada mereka, kami mengasihi engkau. Walaupun dalam kehidupan kita pada hari ini kadang-kadang ada yang membuat kita terbeban, ada yang membuat kita lemah, ada yang membuat kita singgah sakit hati yang tidak baik, ataupun yang membuat kita ragu-ragu, berdendam. Jemaat Tuhan dikasihi, firman Tuhan mengajar kita, sekalipun kita menghadapi dunia, kesukaran, rintangan, cobaan, tantangan, yang membuat hati kita sehingga hati kita susah untuk menerima pendapat pandangan orang lain. Jadi perkataan mengasihi ini sangat baik. Perkataan mengasihi inilah perkataan yang sangat membuat hati kita sehingga kita merasa sesuatu yang sangat baik, yang akan menyentuh hati kita sehingga kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dengan itu marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dan mengasihi Dia. Yang pertama itu prinsip yang pertama. Yang prinsip yang kedua kita lihat apakah hidup kita memiliki yang kita lakukan untuk jemaat Tuhan hidup berkenan ataupun bermakna di hadapan Tuhan, yaitu kita semangat dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu semangat dalam melayani Tuhan dalam ayat membicarakan dalam ayat 11 sampai 12, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala, jangan kehendak kerajinanmu kendur, kata firman Tuhan di sana. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi biarlah hidup kita sentiasa melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tanggung jawab kita terus-menerus untuk terus giat dalam pelayanan dan kehidupan kita melayani Tuhan. Dalam pelayanan apapun dia, mungkin di saat kita duduk di rumah pada saat ini mungkin kita susah untuk keluar, masih penyakit penularan COVID-19 ini, dan kita terus giat melayani Tuhan dalam berbentuk apapun. Menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudari kita dengan berbentuk ayat, mendorong mereka, berdoa untuk mereka dan saling menasihati mereka. Jadi itu juga salah satu cara kita untuk melayani Tuhan. Jadi jemaat Tuhan dikasihi Tuhan,
semangat untuk kita melayani Tuhan. Dimanapun hal yang akan mematahkan pemikiran kita, hal akan mematahkan hidup kita, kita tetap terus semangat melayani Tuhan. Jadi istilah dalam satu nyanyian berkata itu, kerja buat Tuhan selalu manisi, bukan kerja buat Tuhan yang akan membuat kita sentiasa letih dan tidak bermaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, walaupun jasmani kita letih, walaupun jasmani kita tidak bermaya, tapi kita ingat bahwa rohani kita, hidup kita tetap melayani Tuhan. Mari kita melihat dalam kehidupan kita, memfokuskan pemikiran kita dengan adanya kehidupan kita pada hari ini untuk terus semangat melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit naik ke surga, dan apa yang murid-murid Yesus lakukan, mereka meneruskan perjuangan yang Yesus tinggalkan kepada mereka. Mereka terus bersemangat melayani Tuhan dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini masih semangat untuk melayani Tuhan. Kita sangat bersyukur oleh karena itu adalah anugerah Tuhan. Demikian kita juga sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kita tetap semangat melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Meskipun kita orang yang tidak dapat keluar untuk menginjil dan melayani, kita tetap melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam berbentuk apapun firman Tuhan yang mengajar kita, kita tetap melayani Tuhan. Bukan kita mengatakan begini, hanya hamba Tuhan, pastor dan gembala dan penginjil saja yang boleh melayani Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita semua melayani Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita dan mengutus kita untuk menjadi murid Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita semangat melayani Tuhan, semangat melayani dan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik Tuhan dalam kehidupan kita. Bersaksi kepada teman kita, saudara kita. Inilah waktunya, inilah kesempatan yang kita pakai pada hari ini. Dan banyak pelayanan yang kita lakukan secara online, baik secara Zoom dan juga video call untuk pelayanan jemaat Tuhan dan saudara-saudari kita. Marilah kita semangat melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu prinsip yang kedua. Kita tetap semangat apapun yang akan mematahkan semangat kita. Apapun yang akan menggugurkan semangat kita. Jadi istilah orang itu, kalau selagi kita dapat melakukan itu, kita akan terus melakukannya. Selagi kita akan dapat melaksanakan itu, kita akan melaksanakannya. Jadi teruskan perjuangan kita. Kita hidup dalam kegagalan dan kita akan berusaha. Kita akan naik dan kita akan bangkit, kita akan maju dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu prinsip yang kedua. Membawa hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Nah, prinsip yang ketiga kita lihat di sini adalah hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Jadi yang ketiga yaitu senantiasa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Menjadi saluran berkat kepada orang lain. Oke? Ayat 13 sampai ayat yang ke-15 menjelaskan di sana. Menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi kita akan memberikan tumpangan kepada orang lain, memberi hormat kepada orang lain, dan kita menyatakan isi hati kita kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Meskipun keadaan dunia pada hari ini yang membuat kita sehingga kita susah untuk menjadi saluran berkat. Persoalan bagi kita, bagaimana caranya untuk kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dan kita harus menjadi contoh. Meskipun kita berhadapan dengan orang yang besar usia dengan kita ataupun berpengalaman dengan kita. Jadi kita harus tetap melayani Tuhan dan juga kita harus tetap menjadi saluran berkat kepada mereka. Bagi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari kehidupan kita pada hari ini. Mungkin pengalaman kita lain secara apapun keadaan kita. Jadi bagi pribadi saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya, orang-orang veteran, orang-orang yang sudah banyak pengalaman dalam melayani Tuhan ataupun orang-orang yang sudah tahu tentang apa yang mereka pelajari tentang firman Tuhan. Meskipun umur tidak memandang usia dan umur, tetapi supaya tetap untuk belajar daripada apa yang mereka sudah pelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita terus untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat kesaksian bagi tokoh-tokoh dalam Alkitab banyak kita pelajari. Mereka yang sudah menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi Yusuf juga dalam firman Tuhan perjanjian lama, Yusuf mengajar sehingga dia menjadi saluran berkat kepada orang-orang dia dan juga keluarga dia. Meskipun keluarga dia dan saudara mara dia menindaskan dia pada mulanya, tetapi dia memberikan satu saluran berkat yang sangat baik. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, Rasul Paulus melayani Tuhan dan meskipun dia menghadapi tantangan yang sangat dahsyat dalam hidupnya,
Dia dikatakan sebagai seorang yang penghujat penganiayaan hamba-hamba Tuhan sebelumnya, dan akhirnya dia melayani dengan cara yang merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan, dengan pengakuan sungguh-sungguh, dan Tuhan pakai dia. Jadi apa yang kita lihat dalam kehidupan sebagai orang yang percaya seperti Rasul Paulus, dia menjadi saluran berkat, menjadi contoh, menjadi kesaksian yang baik kepada mereka. Dia tidak melebih-lebih daripada orang lain, tetapi dia melihat dan memberi hormat dan memberi satu perkara yang membangun orang lain. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, kita sentiasa menjadi saluran berkat, menjadi contoh yang baik kepada saudara kita. Jadi dia pesan kepada Timotius juga menjadi seorang hamba Tuhan yang sentiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun orang menganggapnya sebagai orang yang rendah, mudah, tetapi harus menjadi contoh kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi saluran berkat kepada saudara kita. Mungkin sebelum ini kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat. Marilah kita terus menjadi saluran berkat kepada mereka pada hari ini, dan mulailah kita akan bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi saluran berkat itulah satu perkara yang akan membangun hidup kita dan membangun teman dan saudara jemaat kita yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi, itu yang ketiga, prinsip yang ketiga kita lihat. Jadi bagi prinsip yang keempat, kehidupan kita bermakna di hadapan Tuhan. Prinsip yang keempat dalam ayat 16 sampai ayat ke-21. Kita lihat beberapa bahagian firman Tuhan menjelaskan di sana. Yaitu prinsip sikap harus ada penguasaan diri. Ada penguasaan diri dalam hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita dapat menguasai diri kita. Kita dapat menguasai hati kita dengan keadaan dunia ini. Jadi perkara yang kita lakukan dalam dunia ini memang akan membawa kita sesuatu yang akan selalu mau menggagalkan kita. Selalu membuat hidup kita sehingga kita lemah dan jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat keadaan dunia ini sehingga membuat kita terpengaruh. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, firman Tuhan mengajar kita harus ada penguasaan diri. Apapun situasi yang ada kita kehidupan kita pada hari ini, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penguasaan diri. Karena penguasaan diri akan membawa makna hidup kita baik di hadapan Tuhan. Hidup kita akan bermakna di hadapan Tuhan dengan memiliki sikap penguasaan diri ini. Dengan perkara yang akan kita tentu hadapi dalam kehidupan kita sebentar ataupun pada masa akan datang, kita harus menguasai diri kita. Dalam apapun keadaan, mungkin tentangan yang besar yang akan membuat hidup masalah keluarga kita akan lebih besar, berat masalahnya, sehingga kita tidak dapat mengawal emosi kita, sehingga kita tidak dapat mengawalkan kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita mulai rendah, kita mulai turun, kita mulai jatuh, dan akhirnya oleh karena tidak ada penguasaan diri dalam kehidupan kita, jadi hidup kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hidup yang bermakna di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki sikap penguasaan diri dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat dalam bahagian firman Tuhan yang kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 ini menjelaskan tentang hidup dalam kasih. Jadi yang prinsip yang keempat tadi tentang yaitu harus memiliki sikap penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, apa yang kita akan lakukan dan apa tindakan kita dan apa respon kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada hari ini. Dengan adanya kehidupan kita, kita sudah melihat tentang firman Tuhan yang kita pelajari. Bagaimana kehidupan kita membawa kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan. Maka kita akan belajar dan kita sudah belajar ada 4 prinsip di sana. Yang pertama itu mengasihi dengan jangan pura-pura. Yang kedua yaitu kita harus semangat melayani Tuhan dalam apapun keadaan. Dan juga kita sentiasa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Baik situasi yang membelenggu kita ataupun situasi yang kata istilah orang itu, baik adanya hujan, baik adanya kemarau, baik adanya hal-hal yang menghambat hidup kita, kita tetap menjadi saluran berkat, bersaksi kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu kita harus memiliki sikap penguasaan diri. Karena penguasaan diri akan dapat menahan roh nafsu kita, kehidupan kita di dunia pada hari ini. Dan kita bertahan dan kita akan memiliki sebagai anak Tuhan hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Maka dengan itu hidupilah kehidupan kita pada hari ini dengan kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar 4 prinsip ini untuk membentuk diri kita. Jemaat Tuhan dikasihi, kita akan turun, kita akan melangkah, kita akan berhadapan, kita akan memiliki cara hidup yang tersendiri. Selepas ini, marilah kita dengan kehidupan kita pada hari ini,
akan membawa hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Dengan 4 prinsip ini, kita dapat mempelajari sehingga hidup kita dapat bergerak maju dan tetap hidup kita, keluarga kita, pendirian kita. Di saat hidup kita pada hari ini, marilah kita teguh dan terus meneruskan perjuangan kita. Jangan berhenti, jangan kita, istilah orang itu, jangan kita menyerah kalah, jangan kita tidak mampu, kata istilah orang, tetapi biarlah kita tetap berusaha dan tetap maju dan tetap bergerak dalam kehidupan kita yang kita hadapi pada hari ini. Dengan adanya firman Tuhan, kita sudah pelajari pada saat ini, mempelajari tentang kehidupan kita, yaitu hidup yang bermakna di hadapan Tuhan, yang akan membawa satu berkat kepada orang lain, yang akan membawa kehidupan kita menjadi selalu berkat kepada orang lain, dan juga hidup kita dapat bertahan oleh karena hidup dengan penguasaan diri yang ada. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit, kita terus maju dalam iman kita, dan ingat, jemaat kita, orang-orang kita masih memerlukan kehidupan pertolongan daripada apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Mungkin pada saat ini mereka sedang bergumul dan mencari Tuhan. Mungkin mereka pada saat ini sedang berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka sedang bergumul dan minta pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, kita yang terus-menerus melayani Tuhan dan giat dalam pelayanan Tuhan, terus membimbing, terus memberkati orang lain. Kita diberkati dan kita memberkati orang lain. Dan semua kita akan diberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita terus bergerak dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita di masa akan datang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati.